Di panti asuhan di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Aska, yang berusia 20 tahun. Dia tidak memiliki orang tua dan hidup di tengah teman-teman sebaya yang juga kehilangan orang tua mereka. Sejak kecil, Aska hidup dengan rasa benci terhadap keluarga ayah dan ibunya. Dia merasa ditinggalkan dan diabaikan saat keluarganya memutuskan untuk menyembunyikannya dari kejaran musuh-musuh orang tuanya di sebuah panti asuhan. Suatu hari, saat dia berumur 15 tahun, kala itu dia sedang bersedih memikirkan kejadian saat kedua orang tuanya dibunuh. Dia menangis di kamarnya sambil memukulkan tangannya ke lantai, namun tiba-tiba lantai yang dipukulnya rusak. Kepalan tangan Aska menembus lantai itu. Dia kaget, takut namun juga penasaran dengan apa yang terjadi. Akhirnya dia memberanikan diri mengintip lubang yang dipukulnya tadi. Setelah dia mengintip lubang, namun gelap, kemudian dia mengambil senter dan menyorotkannya ke dalam lubang itu. Dia melihat sebuah ruangan dengan banyak buku dan wadah dari tanah liat. Ruangan tua itu pasti sudah lama tak disinggahi orang karena berada di bawah lantai kamarnya. Aska memberanikan diri memasukinya dengan cara memperbesar lubang kecil tadi dengan sebuah linggis. Setelah dirasa cukup besar, Aska turun ke bawah dengan sebuah senter di tangan. Setelah melihat-lihat dia menemukan sebuah lampu minyak yang anehnya minyaknya masih ada. Kemudian dia menyalakan lampu minyak itu. Setelah lampu minyak itu menyala dia melihat banyak sekali buku-buku yang hampir lapuk dan sudah tak terbaca. Ada juga sebuah pedang dan senjata-senjata kecil yang sebagian sudah berkarat, namun ada juga yang masih baru seperti baru saja dibuat. Kemudian dia melihat sebuah lemari kayu dengan 2 pintu. Dengan ragu dan sedikit waspada, Aska mencoba membuka pintu lemari itu dengan perlahan, namun saat dibuka, hanya ada beberapa baju yang sudah lapuk di lemari itu. Saat dia menutup kembali pintu lemari itu, tiba-tiba lemari itu mengeluarkan suara berderak dan satu kaki lemari itu patah hingga membuat lemari itu terjatuh ke samping. Aska kaget dan takut bukan kepalang. Aska melompat karena takut lemari itu jatuh menimpa badannya. Namun setelah itu dia melihat ke depan lemari tersebut dan menemukan seperti sebuah berangkas kayu menempel di dalam tembok. Lalu dia mendekat dan mencoba membuka pintu kotak itu. Setelah dia buka kotak itu berisi sebuah buku tebal dengan kertas kuno yang tersembunyi di balik lemari kayu tua. Saat dia buka buku itu dia melihat bahwa tulisannya juga tulisan kuno yang tidak bisa dia pahami. Kejadian itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang berharga atau aneh. Dia hanya merasa bahwa kebetulan saja dia berada di kamar itu. Selama 2 malam berturut-turut Aska bermimpi bertemu dengan seorang kakek yang selalu menyuruh dia mempelajari buku itu. Namun saat dia bangun dia berkata pada dirinya bahwa dia tidak mengerti apa yang ditulis dalam buku itu. Di malam ketiga Aska kembali bermimpi bertemu dengan kakek itu. Namun dalam mimpi kali ini, si kakek mengusap kepala Aska hingga Aska terbangun karena takut. Setelah sadar dari mimpinya Aska mengambil buku itu yang dia simpan di lemari bajunya, lalu dia membukanya. Aska terperanjat kaget karena saat ini dia tiba-tiba bisa membaca tulisan kuno itu. Dengan kebingungan dan kegembiraan dia mulai membaca buku itu. Saat dia membaca buku itu, ternyata isinya berisi tentang ilmu bela diri kuno, pengobatan kuno, dan ilmu strategi perang. Aska merasa terpukau oleh penemuan ini. Dia mulai membaca buku tersebut dengan senang. Bersamaan dengan setiap apa yang dia baca saat itu, di kepalanya seperti ada aliran informasi yang sangat deras ke dalam pikiran Aska. Buku itu ternyata bukan buku biasa. Buku itu selain mencatat informasi tentang ilmu bela diri kuno, pengobatan dan strategi perang, buku itu mengandung semacam aura magis yang membantu pembaca itu cepat memahami dan mengingatnya. 1 bulan penuh Aska membaca sekaligus menyerap semua yang ada di dalam buku itu menjadikan dia orang yang berbeda dalam cara berpikir dan bertindak. Saudara-saudara di panti asuhan itu juga merasakan perbedaan sikap Aska yang jauh lebih mandiri dan berpikiran cerdas. Sejak itu Aska selalu menjadi orang yang diandalkan di panti asuhan itu.